wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Suhartini dari kelas B3 PGSD 2019 NIM 19060223. Di sini saya akan menjelaskan hal apa saja yang harus dipersiapkan kita sebagai guru sebelum mengajar. Jadi kita sebagai pendidik atau guru ada beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk memulai mendidik anak didik kita. Kita sebagai guru itu dijadikan fasilitator dan juga motivator bagi anak. Jadi sebelum kita terjun langsung ke dunia pendidikan, kita harus mempersiapkannya dulu. Hal apa saja yang harus kita persiapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada kesehatan. Kenapa kesehatan? Karena di masa pandemi COVID-19 ataupun tidak di masa pandemi seperti ini, hal yang utama yang harus kita persiapkan adalah kesehatan kita untuk mendidik anak peserta didik kita. Karena jika kita tidak sehat, kita tidak akan bisa mendidik anak didik kita. Nah, poin yang kedua adalah mental yang kuat. Kenapa mental yang kuat? Karena dengan mental yang kuat, kita sebagai guru akan bisa memupuk anak, lebih bisa mengajarkan anak, karena kita seorang guru tidak boleh takut atau grogi ya. Poin yang ketiga adalah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP itu adalah hal terpenting dalam mempersiapkan sebelum kita mengajar, karena RPP itu merupakan rencana pelaksanaan dan juga langkah-langkah bagaimana cara guru itu mengajar di dalam kelas. Dan sebelum itu kita harus mengetahui isi dari RPP tersebut. Apa saja sih isi dari RPP tersebut? Di dalam RPP itu ada yang namanya identitas sekolah. Kita harus mencantumkannya sebagai identitas dari tempat kita mengajar. Kemudian yang kedua ada kompetensi dasar yang diikuti dengan indikator-indikatornya. Nah, itu hal terpenting juga ya untuk kita mengajar. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran. Tujuannya itu apa yang akan kita ajarkan ke anak-anak, kita harus mempersiapkannya ya. Kemudian poin yang selanjutnya metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu harus ya. Kemudian ada media pembelajaran dan juga langkah-langkah dalam pembelajaran. Dan yang terakhir dalam RPP itu harus ada yang namanya instrumen penilaian. Instrumen penilaian itu adalah bentuk yang akan kita nilai dari hasil pembelajaran anak-anak. Nah, itu poin yang ketiga adalah RPP. Dan yang selanjutnya dalam mempersiapkan sebelum kita mengajar itu ada yang namanya menyiapkan materi dan bahan ajar. Materi dan bahan ajar adalah hal terpenting juga dalam mempersiapkan sebelum kita mengajar, karena jika kita tidak mempersiapkan materi dan bahan ajar, saat kita masuk ke dalam kelas kita akan bingung apa sih yang akan dijelaskan kepada anak-anak. Nah, sedangkan di dalam kelas itu kita sebagai guru harus spontan mengajarkan dan menjelaskan kepada anak. Itu hal terpenting yang harus kita persiapkan, materi dan bahan ajar. Dengan adanya materi dan bahan ajar, anak itu lebih termotivasi dan lebih ingin untuk belajar bersama kita sebagai guru. Poin yang selanjutnya adalah mempersiapkan media pembelajaran. Media pembelajaran ini yang harus kita siapkan itu bisa berupa buku paket, bisa berupa modul, dan lain-lain. Media pembelajaran ini pun sangat penting, karena jika kita di dalam kelas tidak membawa media tersebut, anak akan bingung akan belajar apa kita hari ini. Nah, itu adalah persiapan yang harus kita persiapkan. Poin yang selanjutnya itu adalah kita harus merancang strategi pembelajaran. Merancang strategi pembelajaran itu bagaimana cara kita membuat kelas itu asik sehingga anak-anak tidak bosan dengan pembelajaran yang kita berikan. Itu pun harus kita persiapkan sebelum kita mengajar, karena jangan sampai kita di dalam kelas itu anak dituntut untuk seperti ini, untuk seperti itu hanya dengan kata diam. Nah, dengan adanya strategi pembelajaran ini, guru lebih bisa mengkondisikan kondisi anak di dalam kelas. Itu poin yang harus kita persiapkan ya sebelum mengajar. Kemudian poin selanjutnya itu kita harus merancang metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran itu
kegiatan saat kita dalam kegiatan pembelajaran, kita merancang metode pembelajaran yang membuat anak itu saat di dalam kelas tidak merasa bosan. Kemudian pembelajaran apa aja yang akan kita berikan dengan metode seperti itu, bagaimana cara kita menciptakan anak yang berpikir kritis. Nah, kita gunakan metode tersebut. Jadi sebelum kita mengajar pun kita harus mempersiapkan metode tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah merancang penilaian. Hal terakhir yang sangat terpenting dalam penyusunan atau mempersiapkan sebelum mengajar adalah penilaian juga. Kenapa hal ini dibilang penting? Karena setiap anak itu kita harus memberikan prestasi. Nah, prestasi yang mereka dapatkan dari hasil belajar itu kita buktikan atau kita berikan dengan nilai, sehingga sehingga sebelum kita melakukan pengajaran atau mengajar, kita harus juga merancang penilaian, karena penilaian itu merupakan bukti dari hasil belajar siswa. Nah, mungkin itu saja hal yang harus kita persiapkan sebelum kita mengajar, hal yang harus kita persiapkan sebelum kita terjun ke lapangan. Nah, itu saja poin-poinnya, bisa dipahami ya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.